Welcome to podcast Hura Hura. Hurra! Jadi kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari masa depan. Please welcome D. Selamat siang, kenalin aku D. Aku dari masa depan, aku dari tahun 2040. Lumayan dekat ya 2040 ya. Jadi apa ini? Jadi apa itu? Jadi 2040 deh. Jadi di 2040 tuh AI. Kalian udah AI kan? Sekarang tahun berapa sih? 2025. Oh ya, tahun 2025. Seingatku tahun 2025 tuh kan udah lumayan lah naik AI. Kalau misalnya di tahun 2040 tuh AI udah bisa dibilang hampir menguasai dunia lah. Kayak di mana-mana tuh pasti ketemu AI. Bahkan banyak pekerjaan sekitaran lebih dari 50% tuh digunakan oleh AI. Jadi salah satu alasanku kesini dengan mesin waktuku ya untuk memperbaiki masa lalu supaya nggak semuanya itu tentang AI. Apakah kamu buat mesin waktu pakai AI? Nggak, emang bukan aku yang membuat mesin waktuku sendiri. Jadi di 2040 bakal ada mesin waktu, bakal diciptain sama saintis tanpa campur tangan AI. Tapi tanpa kita sadari itu kerjaan kamu apa? Siapa yang mau nanya duluan? Kita duluan. Kamu kerja apa, Deh? Aku baru aja selesai kuliah. Ya, kebetulan masih belum ada kerjaan. Ya. Pengangguran anjir. Ya baru aja selesai kuliah gimana ya? Pengangguran yang lagi. Kenapa? Gak ada. Ya lanjut. Ya tapi tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya udah kecanduan AI banget dari sekarang anjir kayak nggak perlu nunggu tahun 2040 2025 aja udah kecanduan AI udah 15 tahun lagi aja. Coba sebutin kita pakai AI buat apa? Aku buat ngerjain tugas biasanya. Ya, Iya. juga sama-sama. Lagi edit video sih aku. Ini video apa tuh? Video apa? Video apa? Video vlog gitu lah. Gimana sih ini video pakai AI anjir? Bisa. Jadi tanya nih. Tahap-tahapnya mungkin tahap-tahapnya. Ya, coba. Kayak tahap-tahap editingnya. Pakai AI. Oh ya. Emang di masa depan yang 50% pekerjaan diambil AI itu apa aja? Oke, kayak pekerjaan-pekerjaan utama yang diambil sama AI di tahun 2040 tuh kayak artis lukis, artis musik, habis itu kayak pengacara, habis itu adalah banyak. Aku nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi jangan kan 2040 tapi di tahun ini aja udah ada artis yang namanya Janda Kembang. Iya gila. Janda Kembang Apa tuh, Seth? ada di Janda Spotify Kembang? Janda Kembang. Sumpah coba cari. Cerita Ada aja Janda tuh Kembang. ngapain sih Janda Kembang? Hah? Ngapain sih Janda Kembang? Janda Kembang tuh artis musik tapi pakai AI. Bagus. Nggak pernah dengar sih, cuman viral aja waktu itu Janda Kembang. Coba cari. Coba dong. Coba cari. Jangan kembang. Terkenal nggak Janda Kembang di 2040? Agak meredup sih namanya. Agak meredup Janda Kembang. Janda Kembang sempat booming lagi waktu tahun 2030. Panas ya? Tapi 2040 udah meredup. Itu yang ini kan? Itu dah dia. Coba dengerin setelah lagunya. Oh iya. Itu dah dia Janda Kembang tuh. Bersih boy. Dan kalau masak-masak gitu kayak di restoran itu ada AI di 2024. Kan AI itu robot ya. Jadi waktu 2040 ini sementara belum ada sih. Belum ada. Karena kan berbahaya aja tuh, kayak kalau misalnya ada robot, alat-alat gitu. Nggak steril ya? Ya di dekat alat-alat masak yang panas gitu kan berbahaya tuh. Untuk sementara ini di 2040 belum ada. Tapi ada ide buat kayak gitu. Ada pasti ide-ide yang orang-orang beride untuk membuat hal kayak gitu. Area. Kita kan pelukis nih, Ar. Gimana tanggapan kita kok misalnya soal AI yang merebut pelukis di masa depan pelukis direbut oleh AI kan? Ya, hampir semuanya. Semuanya, Deh. Hampir semua. Berarti masih ada lukis yang manusia itu. Masih ada, tapi benar-benar dikit, hampir punah. Kalau menurutku sih ya AI itu nggak sepenuhnya berbahaya dan merebut pekerjaan buat pelukis. Karena buatku sendiri juga lumayan membantu juga sih. Buat contohnya bisa nyari referensi gitu atau buat bantu buat referensi yang susah dicari misalnya di Google dan bisa diminta sesuai keinginan kita sendiri gitu loh. Jadi tinggal dibuat terus diikutin sendiri. Jadi nggak selamanya
berbahaya dan merugikan gitu. Ada manfaatnya juga. Ya. Tapi di masa depan itu gimana? Di masa depan tuh artis-artis AI itu bukan cuma untuk referensi aja, beneran dikalahin artis-artis yang asli gitu sama AI. Jadi kayak orang-orang itu nggak perlu kuas, nggak perlu kayak Canva untuk gambar itu, bener-bener langsung AI ketik apa yang kayak mau di promptnya tuh langsung muncul. Terus kalau Ki itu lebih suka di kehidupan sehari-hari Ki itu pakai AI, kayak AI itu membantu nggak menurut Ki? Atau Ki lebih suka dengan nyelesain suatu masalah tuh pakai cara Ki sendiri? Kalau itu ada pasti fungsinya AI, karena menurutku ya AI itu nggak semuanya itu buruk. Tapi ketika mempergunakan AI terlalu sering itu benar-benar sangat-sangat berdampak buruk. Kalau misalnya memerlukan bantuan nih, kan aku baru aja selesai kuliah. Pas kuliah tuh aku adalah minta bantuan AI lumayan banyak sih bisa dibilang. Tapi selain dari itu pun AI itu nggak bakal selamanya bukan ya? AI itu nggak bakal selamanya bagus, karena kita perlu berpikir dengan Ada joki skripsi AI ya? Apa? Ada joki skripsi AI ya? Oh, ada anjir. Banyak. Iya. Anjir, gampang kali cuy hidup di dulu joki skripsi AI. Bayar masih kok kayak gitu? Enggak. Oh nggak bayar? Enggak. Oh udah merata gratis Ya ya. udah merata. Cuman kalau di masa depan berarti udah semuanya pakai AI atau ada beberapa yang masih gapten AI gitu? Ada, misalnya kayak, sorry ya maaf ya, misalnya kayak wilayah-wilayah di dunia ini yang terpencil kayak yang mungkin belum terdevelop lah internet jaringannya tuh. Oh bahkan sampai tahun 2040 pun masih ada wilayah-wilayah yang nggak terdevelop internet. Ya jelas, tapi nggak sebanyak. Ya setahu gue di 2025 kan lumayan banyak, tapi kalau di 2040 ini nggak terlalu banyak lah. Palingan cuman 10% dari populasi. Udah murah. Ya murah. Ada nggak AI yang benar-benar menurut AI apa sih yang paling buruk ya dari masa depan tuh? Yang dampak buruk banget di masa depan. Oh yang ngomongin tentang itu, di 2025 lagi trendingnya kan tentang suara AI. Ya suara AI. Nah, di 2040 masih dan makin berbahaya. Suara AI itu benar-benar senjata yang sangat-sangat sadis. Kenapa gitu? Aku bilang itu karena itu benar-benar bisa bikin video yang mirip banget sama dunia nyata. Jadi itu bisa istilah di blackmail lah orang-orang. Bisa dibikin kayak diancam gitu. Misalnya AI disuruh bikin video, kita melakukan apa hal yang nggak pernah kita lakukan. Misalnya kayak melakukan hal-hal ilegal lah, misalnya transaksi hal-hal yang ilegal, membunuh gitu misalnya, kita dibikinin video AI kayak gitu, habis itu dilaporin, itu berbahaya kali. Itu berarti di masa depan suara AI itu udah mirip dunia nyata banget ya? Iya, benar-benar mirip banget, nggak ada yang bisa ngeliat perbedaannya. Tapi ada nggak teknologi yang bisa membedakan gitu di masa depan? Sejauh ini nggak ada sih, Belum makanya ada ya? sesusah itu. Aduh. Sama lagi satu kan, di 2025 suara AI masih ada template-nya, tapi di 2040 tuh beneran template-nya tuh bisa dihilangin tanpa premium. Jadi seberbahaya itu suara Kan AI. tuh Watermark template ya. Watermark. Orang 2040 tuh pasti belum bisa bedain template watermark. Bukan nggak bisa bedain. Ya, keceplosan. Terus gimana? Kayak dia salah satu orang terbelakang gitu. Makanya aku balik lagi ke masa lalu. Terus gimana cara ngatasinnya tuh? Nah itu dia, orang-orang pintar lah, orang-orang pintar tuh masih mencoba untuk mencari solusinya, karena ini benar-benar parah kali, kayak sampai mirip kali loh sama dunia nyata gitu, video-video yang dibikin sama suara AI itu. Apa tujuan kita balik sini untuk ingetin kita buat nggak pakai AI? Ya itu salah satunya, kayak biar anak-anak anjir, biar kayak Generasi yang zaman muda gitu sekarang itu nggak terlalu fokusin ke menggunakan AI terus menerus, beneran ketergantungan sama AI, jangan sampai kayak gitu. Sama usahain jangan terlalu sering pakai suara AI, jangan terlalu Terlena. mengagung-agungkan suara AI, biar di masa depan tuh nggak makin maju, karena berbahaya kali. Suara AI itu ya? Iya, itu salah satu AI paling berbahaya.
Jadi tujuan kita sini tuh buat biar bisa kita mengatasi AI juga. Iya, benar. Tapi Ki sadar gak sih dengan Ki ngasih tahu kita untuk mengatasi itu, Ki bisa merubah masa depan. Aku sadar. Ki menciptakan butterfly effect, cuy. Iya, aku sadar. Perubahan Aku- kecil yang kita lakukan di sini bisa berdampak besar di masa depan. Aku kurang suka dengan 2040 yang aku alami sekarang. Makanya aku Benar-benar kacau. Berarti timelinemu Hampir kacau hancur ya? Timelinemu hancur ya? aku bakal diam, Timeline kayak Thanos dulu. aku bakal diam di 2025. Aku gak bakal balik ke 2040 lagi. Karena aku tahu bakal berbeda banget. Makanya aku pengen tetap tinggal di sini. Aku bakal ngasih tahu informasi sebanyak mungkin, seberguna mungkin kepada orang-orang di 2025. Ntar aku bakal lihat di 2040 bakal seberapa berubah sama 2040 di versiku. Oh. Makasih ya De buat kunjungannya kali ini. Ya. Coba terima kasih dulu dong buat D di sini. Makasih nih. Oke, jadi segitu aja buat podcast kali ini. Selamat datang. Selamat jumpa. Selamat berjumpa lagi. Bye. Bye. Kami dari podcast Hura Hura.